Assalamualaikum, halo sahabat fisika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika dasar, yaitu berkaitan dengan medan magnet. Sahabat fisika, apa sih itu medan magnet? Medan artinya daerah atau area. Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Nah, medan magnet itu sendiri dapat dihasilkan dari jelas, yang pertama adalah magnet, di mana arah medan magnet pada magnet itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Yang kedua yaitu arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik disebut induksi magnet. Oke sahabat fisika, sebelum kita belajar tentang induksi magnet, yuk kita belajar dulu tentang percobaan Ørsted. Menurut percobaan dari Hans Christian Ørsted, di sekitar penghantar berarus listrik ternyata terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet di sekitar kawat berarus dapat digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, genggaman 4 jari menunjukkan arah medan magnet atau B. Oke sahabat fisika, agar lebih paham, yuk simak contoh berikut ini. Sahabat fisika, di sini ada kawat berarus di mana arah arusnya mengarah ke atas dan ada titik P yang berada di kiri kawat dan titik Q yang berada di sebelah kanan kawat. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari kita arahnya akan ke atas. Jadi, pada kawat berarus tersebut, medan magnetnya akan mengarah masuk ke titik Q dan keluar ke arah titik P, atau di Q masuk bidang dan di P keluar bidang. Untuk masuk bidang bisa kita tandakan dengan X dan keluar bidang dengan dot. Nah, kalau arah arusnya ke kanan gimana? Berarti arah ibu jarinya juga ke kanan. Kalau ibu jari ke kanan, maka masuk dari titik Q dan keluar dari titik P. Dengan titik Q kita simbolkan tanda X dan titik P kita simbolkan tanda dot. Sekarang kita akan belajar tentang induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Kita akan mempelajari induksi magnet pada kawat lurus, kemudian induksi magnet pada kawat melingkar, induksi magnet pada solenoida, dan juga pada toroida. Kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan induksi magnet pada kawat lurus. Nah, untuk induksi magnet pada kawat lurus di sini, untuk yang pada penghantar lurus yang tak berhingga, artinya panjang kawatnya ini panjang sekali. Di sini misal ada titik P yang berjarak A dari kawat, maka induksi magnet di titik P dirumuskan B sama dengan μ0I per 2V kali A, di mana B merupakan induksi magnet di titik P, satuannya dalam Weber per meter persegi atau Tesla. μ0 merupakan permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, dan I merupakan kuat arus listrik, satuannya dalam ampere, dan yang A merupakan jarak titik P ke penghantar, satuannya dalam meter. Sedangkan pada penghantar lurus yang berhingga dengan panjang L, induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat dirumuskan B sama dengan μ0I per 4VA dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti gambar berikut. Tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, sebelum kita menghitung besarnya induksi magnet di titik P, kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P itu arahnya kemana sih? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Di sini arah arusnya dia ke atas, berarti jempol kita ke atas, berarti arah induksi magnet atau arah medan magnetnya dia mengitari kawatnya, dia akan masuk melalui titik Q, muterin kawat dan keluar melalui titik P. Jadi dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Nah, sekarang kita hitung berapa besar induksi magnet di titik P. Karena itu kawatnya kawat lurus, maka kita gunakan persamaan pada kawat lurus, di mana B sama dengan μ0I per 2VA, atau B sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere per 2V kali A,
A itu merupakan jarak titik P dari kawat, yaitu 2 meter. Nah, berarti B-nya tinggal 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla keluar bidang. Sekarang kita lanjutkan untuk induksi magnet pada kawat melingkar. Misalnya ini ada sebuah kawat melingkar dengan jari-jari A, maka untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran atau di titik O, bisa digunakan rumus B sama dengan μ0I per 2A. Sedangkan untuk mencari induksi magnet di titik P atau yang berada di luar lingkaran, itu dirumuskan dengan B sama dengan μ0I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Nah, cara mencari sin theta, kita gunakan teori trigonometri. Sin itu merupakan perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Jadi, sin theta sama dengan A per R. Untuk sejumlah N lilitan kawat berlaku B sama dengan μ0I dikali AN per 2 kali R pangkat 2 dikali sin theta. Sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Bisa dilihat sendiri di gambar. Itu adalah gambaran solenoida. Untuk menentukan induksi magnet di pusat solenoida, itu dirumuskan dengan B sama dengan μ0 kali I kali N per L. Sedangkan untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida, dirumuskan dengan B sama dengan μ0 kali I kali N per 2L. Dengan keterangan, B adalah induksi magnet dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Sedangkan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan I adalah kuat arus listrik dengan satuannya ampere. Dengan N adalah jumlah lilitan. Dan L adalah panjang solenoida dengan satuannya meter. Sekarang mari kita lihat contohnya. Suatu solenoida panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Karena yang ditanyakan di sini adalah pada ujung solenoida, maka kita akan pakai rumus B sama dengan μ0 kali I kali N per 2L. Maka 4pi kali 10 min 7 kali 0,5 kali 800 per 2 kali 2. 4 di situ bisa dicoret dengan per 2 kali 2. Maka yang tertinggal adalah B sama dengan 400pi kali 10 pangkat min 7. Maka hasilnya adalah B sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi atau Tesla. Sekarang kita akan melihat induksi magnet pada toroida. Toroida adalah solenoida yang dibuat melingkar. Induksi magnet di pusat toroida dengan rumus B sama dengan μ0 kali N kali I per 2 PR. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 meter ampere, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida tersebut. Karena yang disuruh di dalam soal ini tentukan besar induksi magnet di dalam toroida tersebut, maka kita akan memakai rumus induksi magnet di pusat toroida dengan rumus B sama dengan μ0 kali I kali N per 2 PR. Maka sama dengan 4pi kali 10 min 7 kali 0,2 kali 60 per 2pi kali 0,1. Maka hasilnya 240 kali 10 pangkat min 7. Maka hasil akhirnya 2,4 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi atau Tesla. Oke sahabat fisika, itu tadi merupakan konsep simpel dari materi kita fisika dasar yang mengenai medan magnet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.